Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknik City kita. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah rice cooker merek Dolce. Tipenya adalah Firewood. Katanya rusak. Rusaknya apa? Dia chat bareng. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. On. Terus kita pilih yang rice. Terus kita on kan. Oh, kalau di on kan dia nggak mau memasak. Angkanya tetap 00. Coba kita cek. Dia mau panas apa enggak? Namanya. Tapi elemennya mau panas. Ini elemennya udah panas nih. Jadi seolah-olah displaynya tuh nggak nunjukin kerjanya mesin. Kita ulangi lagi ya. Kita matikan. Kita cobain lagi. Standby. On. Kita pilih yang rice. Kita tekan on. Relaynya bunyi. Arus listrik masuk ke elemen. Dan elemennya panas nih. Tuh, panas banget. Cuman displaynya tetap 0. Kalau kita cancel dia bisa. Relaynya off lagi. Memutuskan arus listrik ke elemen. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung kita bongkar ya. Skrupnya udah kita buka. Sekarang kita pisahin cover bawah dengan cover tengahnya. Caranya kita congkel. Sampai dia terbagi jadi 2. Karena ngelepas dari bawah itu susah, malah merusak bodi nanti, jadi kita lepas dari bagian atas saja dengan cara melepas 2 buah skrup ini, tempat penampungan air lubernya seperti ini ya. Tuh. Hati-hati, ini masih panas banget. Kita akan melepas soket female AC core supaya pengerjaannya lebih mudah. Seperti ini. Dan sebuah kabel ground yang harus kita lepas juga. Seperti ini. Hal ini kita lakuin untuk bisa menjangkau PSU ini, mainboard PSU ini, untuk kita cek kira-kira ada yang cacat apa enggak. Misalnya komponen yang rusak, yang pecah, ada semutkah di sini, ada cicakkah di sini. Ternyata sih masih bagus ini. Kenapa kok dia displaynya nggak nunjukin angka yang bener gitu? Biasanya kan ada kabel yang putus, nah kabelnya ini harus kita cek. Ternyata kalau kita cek dari bagian bawah sini, kelihatannya oke-oke aja. Kalau gitu kita akan cek dari bagian atas deh. Kita buka penutup skrupnya, ada di sini 2 buah. Terus kita lepas skrupnya. Skrupnya berkarat banget loh. Tuh. Habis itu kita congkel bagian sini. Ini biasanya ada hubungannya sama bagian atas sih. Coba kita cek dulu bagian atasnya. Ada skrup yang harus kita buka di sini. Terus bagian ini coba kita lepas dulu ya. Biasanya sih dicongkel. Tapi coba kita buka dulu dari bagian bawah. Karena biasanya ada klip. Kalau misalnya kita salah buka nanti dia bisa patah. Jadi sambil kita congkel aja dari sini.
Nah, ini dia bentuknya. Bener aja kan, ada klip di sini yang harus disodok dari bagian bawah. Ini bisa terlepas ya. Nih basah nih. Oh, kayaknya habis kena air ini. Touchscreen-nya mungkin, tapi enggak lah, kering kok. Kering banget dan kabelnya bagus, nggak patah kok. Kalau misal diperhatiin nih, tuh. Kabelnya bagus, orang ini baru kok. Tapi rusak. Begitu ya, kita coba ini deh. Bukain modul touchscreen-nya. Modul touchscreen itu kayak kotor gitu loh PCB-nya. Coba kita bersihin ya. Kita sikat pakai cara pembersih. Sembuh nggak kira-kira? Kita bersihin pakai kontak cleaner. Lengket banget loh. Lengket. Bener-bener lengket. Biasanya kan kalau dibersihin gini licin ya. Ya enggak. Lengket. Ini sikatnya bersih kok. Memang hitam sih sikit. Lakukan seperti ini terus ya sampai bersih, sampai nggak lengket lagi, sampai licin. Dan sekarang udah lumayan bersih lah daripada sebelumnya, meskipun agak buruk ya, tapi udah aku sikat pakai cairan pembersih. Sekarang kita pasang lagi, terus kita tes. Kalau misalnya tetap sama, berarti ya ada masalah sama timer 7 segmen ini. Kalau untuk fungsi yang lain normal, tapi untuk timer countdown timernya tuh rusak. Kayaknya penyebab utama karena bagian atasnya nih sering kesiram minyak atau air-air kayaknya. Soalnya ini kotor banget tuh, banyak airnya. Kemungkinan besar ini yang menyebabkan errornya pada display ini. Nih, di bagian pojok-pojok sini nih. Ini kotor banget, banyak lemak-lemak makanannya. Kita bersihin dulu deh. Kita sekrup, kita pasang kabelnya, terus kita pasang covernya. Habis itu kita tes. Kira-kira normal apa enggak dia. Kita colokin kabel stekernya ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita on kan function. Tetap sih displaynya kayak gitu doang, nggak mau muter-muter kayak biasanya. Artinya modul touchscreen ini harus diganti dengan yang baru. Kenapa kok nyasarnya ke modul touchscreen? Karena kalau misalnya PSU-nya rusak, biasanya displaynya nggak bakal hidup. Matikan aja. Sebelum coba kita betulin modul touchscreen-nya, coba kita cek modul PSU-nya dengan cara membongkarnya. Seperti ini. Modul PSU-nya kelihatan bersih dan bagus banget. Nih. Bersih dan bagus banget. Nggak ada yang korslet. Ini murni cacat di programnya. Dan program itu adanya di IC modul touchscreen. Karena di sini tuh nggak ada IC-nya. Di sini yang ada cuman komponen-komponen penyarah arus saja, sama sebuah transistor. Nggak ada IC-nya. Oke lah, kita ganti modul touchscreen. Kalau misalnya ada, semoga aja ada. Sekarang ayo coba kita ganti modulnya dengan modul yang baru ya. Kebetulan aku ngedapetin modulnya. Jadi langsung aja deh kita bongkar. Kita buka dua buah sekrup yang ada di sini. Inilah modul touchscreen yang kalau misalnya dia udah on,
nggak ada indikator memasak gitu, angkanya 0000. Jadi yang punya bingung. Coba kita ganti dengan modul yang baru. Apakah normal? Ada perbedaan antara modul yang baru dengan modul yang lama ini nantinya. Ini dia modul yang baru, sama persis sih. Ada perbedaan sedikit lah dari gambar-gambarnya seperti ini. Nggak apa-apa lah, ayo aja langsung kita pasang. Pastikan terpasang dengan baik ya. Kalau misalnya kira-kira masih ada yang nggak masuk, kita longgarin aja tuh. Baru kita ketatin lagi skrupnya. Kabel data kita pasang. Terus sekarang kita pasang casing touchscreen-nya. Ini jangan pernah dipegang ya, karena nyetrum. Tegangannya gede, 220 volt. Kita pasang casingnya, kita pasang. Bener-bener rapet, klipnya masuk semua. Kalau misalnya nggak pas, jangan dipaksa karena klipnya bisa patah. Jadi ada baiknya kalau misalnya kita dorong seperti ini menggunakan obeng. Tuh, udah masuk ya. Coba deh kita hidupkan. Kira-kira ada indikator memasak apa enggak di displaynya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. E4. Bentar. Kita cabut dulu. Ada yang nggak terpasang sensornya. Kabelnya udah terpasang semua. Coba kita tutup. Sensor apa ini yang nggak terpasang? Kita hidupkan lagi. E4. Kita cabut. Coba kita balik. Kita lihat di bagian dalam ada yang terlepas apa enggak. Kita lihat ini semua sensornya terpasang dengan baik. Ini kabel untuk thermal fuse ke elemen. Ini kabel untuk thermal fuse warna merah terpasang, warna biru thermal fuse sama ke heater samping terpasang juga. Kabel untuk sensor atas termistor tersambung. Oh, yang ini yang hitam deng. Yang bawah untuk termistor termostat tersambung. Kabel datanya juga tersambung dengan baik, tapi error E4. Coba deh kalau gitu kita pasang dulu covernya. Sekarang kita pasang innernya deh, tapi biasanya kalau nggak dipasang inner pun nggak masalah gitu. Kita pasang aja lah ya. Kita tutup. Masih error nggak kira-kira? Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Error loh. Error error ternyata. Oke lah, kita cabut. Kita ganti yang lama, kita balikin. Sebelum itu tutup cover. Sebelum itu cover touchscreen-nya aku buka dulu, terus coba aku tes. Masih error E4 apa enggak? Masih. Aku cabut dari arus listrik 220 volt. Sekarang cabut kabel datanya. Kita buka yang baru ini. Kita pasang yang lama. Udah minyak-minyaknya ya. Kita pasang yang lama. Kita colokin kabel datanya. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Tuh. Yang error E4.
Sekarang sensor bawahnya atau sensor termostat bawah aku lepas. Yuk kita cek yuk. Muncul error E4 apa enggak? Biasa sih error E4 itu ini loh, kabel untuk sensor atas. Tapi apa-apa, kita tes aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak nempel body kok, aman. Kita lihat. E1. Kalau misalnya sensor bawah dilepas, itu errornya E1. Kita pasang lagi ya. Sekarang kita lepas sensor yang atas. Sensor atas itu kabelnya warna merah, kabelnya warna hitam, soketnya warna merah. Yuk kita tes yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak nempel body kan? Aman. Kita lihat. Tuh, error 4. Sensor atas ternyata yang bermasalah ini. Coba kita pasin ya. Kita pasin banget di posisinya. Ini dia udah pas banget di posisinya. Sekarang ayo kita tes ulang. Masih muncul error E4 apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Masih loh. Kita ukur deh berapa hambatan dari sensor atas ini. Kita lihat berapa kilo ohm di avometer digital. Ternyata terukur 42 kilo ohm loh. Tuh. Artinya sensor atasnya ini masih bagus loh. Jadi aku semakin curiga bahwa part yang aku dapat ini memang part rusak gitu loh. Fisiknya sih nggak rusak, tapi program di dalam IC-nya yang udah korup. Ini ya, aku tunjukin perbedaannya. Yang ini lebih cepat bip error E4-nya daripada yang lama. Sekarang aku coba colokin ke arus listrik 220 volt ya. Dia langsung bunyi bip error E4. Tuh, langsung ya. Aku cabut. Sekarang aku ganti dengan part yang lama. Ini yang baru. Ini part yang lama. Kita lihat. Tuh. Dia ada jeda waktu yang lama untuk bip error E4. Artinya part yang aku dapetin ini memang part rusak. Jadi harus cari part baru deh. Sebelum cari modul yang baru, modul ini aku bersihin dulu pakai thinner. Udah aku bersihin semua. Udah aku jemur juga sampai benar-benar kering. Sekarang aku pengen coba untuk melakukan penyeludaran ulang pada seluruh kaki komponen ini. Baik itu IC, konektor, dan touchscreen-nya. Tapi nggak lupa, aku harus pakai influx supaya solderannya benar-benar bagus. Yang nggak aku solder, kayaknya sih jumper ini. Jumper SMD ini nggak aku solder, biarin aja. Pas sudah selesai disolderin semua, sekarang kita bersihin dari sisa-sisa flux. Sebetulnya nggak dibersihin nggak apa-apa sih.
tapi kali ini aku mau bersihin aja deh. Dikit lagi. Oke, aku rasa udah cukup. Sekarang waktunya kita jemur di panas matahari sampai benar-benar kering. Kalau pakai thinner yang bagus sih biasanya sebentar. Dan ini hasilnya udah kering banget. Udah disolder ulang, udah dibersihin, udah dikasih flux, udah disolder lagi. Sekarang ayo kita tes. Kira-kira gimana hasilnya setelah melakukan pembersihan menyeluruh dan penyolderan ulang? Apakah masih error E4? Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Tuh. Ya, masih error ternyata. Kirain udah sembuh. Ternyata memang rusak ini IC-nya. Kita bandingin lagi dengan yang baru ya. Modul yang lama kita lepas. Ini modul yang baru aku dapat. Kita pasang kabelnya. Terus kita tes. Ini malah langsung E4. Kalau gitu coba kita buka modul PSU-nya dan coba kita bersihin. Kita kembaliin modul yang lama. Lagi-lagi kebetulan aku bisa dapat modul yang lain nih, yang sama persis. Jadi ayo ya, langsung kita tes deh modul yang baru ini untuk menggantikan modul yang lama. Kira-kira gimana hasilnya gitu? Hidup normal apa enggak? Ini modulnya udah buluk sih. Aku nggak tahu ini kondisinya seperti apa. Langsung aja lah, ayo kita tes. Soalnya barang-barang kayak gini nih kalau rusak fisik biasanya jarang. Terus kabel ini kemana ini? Ke elemen pastinya. Kita pasang dulu deh. Sekarang rice cooker ini udah pakai modul PSU yang lain. Dan aku nggak tahu itu masih bagus apa enggak. Sekarang kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh loh. Modul PSU-nya rusak. Walah. Untung masih bisa ngedapetin modul PSU. Tapi kok bisa ya? Karena aku cabut, aku mau pasang, terus kita tes. Sekarang yuk kita tes ya. Udah aku pasang semua nih, sekrup-sekrupnya. Yakin aja udah sembuh sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Tuh. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nggak muncul E4 kan? Kita on kan. Kita pilih rice misalnya. Aduh. Masih belum sembuh guys. Kenapa? Relaynya nggak mau bunyi. Aduh, belum sembuh ternyata. Ternyata mesin yang baru aku pasang tadi, yang aku ambil dari antah berantah, bisa dipakai. Ternyata cacat. Sekarang aku mau coba ganti relaynya deh. Aku mau lepas dan mau ganti relay dengan relay dari part-part yang lain yang kira-kira masih bagus. Kemungkinan sih relaynya yang rusak. Dan ternyata masih belum sembuh karena relaynya nggak mau nyeklek, artinya arus listrik nggak bisa masuk ke elemen, akhirnya ya nggak mau panas dia. Dan yang rusak itu sebetulnya adalah transistor kecil SMD.
yang fungsinya men-trigger relay itu agar aktif. Jadi karena PSU-nya rusak juga, akhirnya aku mau nggak mau ya harus cari PSU-nya. Dua-duanya rusak, dari modul touchscreen rusak karena ada perbedaan yang signifikan antara error E4-nya dengan part yang lain. Jadi dua-duanya harus diganti, modul PSU dan modul touchscreen. Aku mau cari dulu barangnya, kalau misalnya ada nanti aku update lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.